apa kabar kalian? Semoga anak-anak selalu sehat dan tentunya tetap semangat ya anak-anak ya, meskipun kita masih pembelajaran dengan PJJ. Nah, kali ini kita akan belajar matematika, bagaimana mengurutkan data. Sebelum kita mengurutkan data, kita akan mengingat dulu tentang penyajian data. Jadi, data itu bisa disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan tabel. Cara kedua, dengan diagram batang. Ketiga, dengan diagram garis. Keempat, dengan diagram lingkaran. Dan kelima, dengan diagram gambar. Yang pertama, bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel? Kita bisa lihat di situ, itu merupakan contoh tabel dengan data tunggal. Di situ ada data nilai, yaitu dari nilai 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Kemudian ada turus atau tali ya, kita lihat di situ. Kemudian ada frekuensinya. Frekuensi itu adalah berapa banyaknya data. Kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan contoh tabel data kelompok ya. Jadi untuk data kelompok itu ada intervalnya. Misalnya data berat badan. Jadi intervalnya kita lihat di situ yaitu antara 45 sampai 49. Untuk frekuensi yaitu sama ya, berapa banyaknya data pada interval tersebut. Diagram batang. Kita bisa lihat contohnya, itu merupakan contoh dari diagram batang. Jangan lupa untuk diagram kita harus memberikan judul untuk diagramnya. Misalnya di situ contohnya adalah nilai matematika siswa kelas 5. Atau contohnya data pegawai PT Mantap Jiwa 2019. Diagram garis itu merupakan contoh dari diagram garis. Diagram lingkaran itu juga banyak macamnya. Kita bisa lihat di situ contoh untuk diagram lingkaran. Diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar itu disajikan dalam bentuk gambar atau simbol yang mewakili berapa banyaknya data tertentu. Misalnya di situ yang di sebelah kiri, data peminjaman buku di Perpustakaan SD Nusantara 1. Jadi siswa yang membaca buku warna biru itu mewakili 10 orang, sedangkan gambar siswa yang membaca buku berwarna kuning itu mewakili 5 orang. Begitu juga dengan diagram gambar yang di sebelah kanan. Jadi, gambar atau simbol tersebut mewakili banyaknya data tertentu. Selanjutnya adalah mengurutkan data. Mengurutkan data itu akan mempermudah kita dalam pengolahan data. Misalnya untuk menentukan data tertinggi, data terendah, rata-rata hitung, modus, median, atau mungkin untuk pengolahan data yang lain. Kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan data nilai ulangan matematika 20 siswa SD Pelita berikut ini. Itu merupakan data nilai matematika dari 20 siswa. Yang ditanyakan di situ adalah yang pertama, kita diminta untuk mengurutkan data dari yang terkecil. Kemudian membuat tabel untuk menyajikan data. Selanjutnya menentukan nilai yang terendah, menentukan nilai yang tertinggi, dan menentukan selisih nilai tertinggi dan nilai yang terendah. Berdasarkan data tersebut, kita akan urutkan dulu ya. Kita akan urutkan dari data yang terendah. Data yang terendah atau nilai yang terendah di situ adalah 30. Berapa urutan selanjutnya? Ya, 40. Selanjutnya adalah 50. Karena 50 itu ada 2, ya. Jadi ada 2 anak yang mendapatkan nilai 50, maka kita tulis 50-nya juga sebanyak 2.
Selanjutnya adalah 60. Ya, karena anak yang mendapatkan nilai 60 ada 2, maka kita juga tuliskan 2 kali. Dan seterusnya sampai semua data terurut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Selanjutnya, dari data tersebut kita akan membuat tabelnya. Situ adalah tabel nilai matematika. Maka kita tuliskan dalam tabel adalah nilai, kemudian turus, dan frekuensinya. Jadi, dengan mengurutkan data tersebut, bisa membantu kita mempermudah ketika kita membuat tabel dan menganalisis data. Selanjutnya kita akan menentukan nilai terendah. Sebelumnya kita ingat dulu tadi ya, kita sudah mengurutkan data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, berarti berdasarkan urutan tersebut, nilai data yang terendah adalah 30 ya. Kemudian nilai tertinggi, kita bisa lihat di situ bahwa nilai tertingginya adalah 100. Kemudian selisih nilai tertinggi dengan terendah, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Supaya kalian lebih memahami materi tersebut, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini di buku tugas kalian. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya.